Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya di sana tanpa terkecuali dan dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, menarik sekali kalau memang seringkali saya mencoba membaca komentar daripada netizen teman-teman semua di sana, bahwa sebenarnya welcome saja, bahwa apakah kita mau mensupport daripada Polda Jabar, mensupport daripada terbongkarnya kasus Subang ini atau tidak, mensupport LPSK ini atau tidak, itu adalah welcome saja. Itu adalah hak prerogatif daripada kita semua, teman-teman semua di sana, baik yang support maupun yang tidak support. Teman-teman juga setidaknya harus berpikir secara dingin. Kemudian tujuan kita di awal itu kan adalah terbongkarnya kasus Subang sampai ke akar-akarnya. Di awal karena 2 tahun itu kita tahu ya, belum terbongkar sama sekali, belum tersentuh selama 2 tahun itu. Akhirnya kemudian kita menyepakati di antara banyak netizen seluruh Indonesia ini menginginkan minimal satu saja, katanya satu saja yang di sel, satu saja yang ditangkap. Akhirnya dari satu itu kemudian bernyanyi, berkicau, dan dari nyanyian tersebut kemudian akan bisa menjadi sebuah alat bukti dan bisa mentersangkakan yang lain. Itu poin setelah kemudian kita menunggu sangat lama kasus tidak tersentuh sama sekali. Teman-teman, dari situ kemudian saya mencoba masuk ketika Danu itu sudah ditersangkakan, sudah menyerahkan diri, sudah menceritakan apa adanya, bahkan kemudian menjadi alat bukti dan bisa menarik saksi yang lain saat itu menjadi sebuah tersangka. Dan alhamdulillah hari ini juga kita tahu ada seorang purnawirawan yang memang ingin membongkar. Artinya teman-teman, niat di awal kasus kita terbongkar sampai ke akar-akarnya. Walaupun 2 tahun mandek tidak tersentuh, akhirnya kita menginginkan satu saja minimal yang dikandangin, yang ditersangkakan, yang ditahan sehingga berkicau. Hasil dari berkicau itu, nyanyian itu adalah akan bisa mentersangkakan yang lain. Ini terbukti keinginan kita bersama terjawab. Lalu kemudian bahkan hari ini ada seseorang yang ingin membongkar. Dari situ adalah dari sisi purnawirawannya, mantan polisinya. Bahkan beliau mengatakan, teman-teman, artinya dengan jelas bahwa kenapa ini ada sebuah dugaan indikasi OOJ itu purnawirawan tersebut telah menjelaskan. Nah, pertanyaannya, untuk siapa sih kalau kasus ini ditutup? Berarti untuk tersangka dong, masa untuk saksi? Nah, jelas kalau OOJ itu dimungkinkan dugaannya ada, maka yang diuntungkan atau kepentingan tujuan OOJ ini di awal itu adalah apa? Menutupi dengan cara menghilangkan dugaannya barang bukti, menghamburkan, mengacak-acak TKP dan sebagainya, DNA dan sebagainya. Tujuannya tiada lain, hanya satu, bukan yang lain ya, hanya satu. Apa itu? Yaitu menutupi seorang pelaku dan dalang. Kan begitu logika sederhananya. Kita mencoba berandai-andai logika sederhana saja. Berarti tujuannya adalah menutupi supaya pelaku dan dalang itu tidak terbongkar gitu ya, tidak ter-up ke media bahwa ia adalah tersangka gitu. Nah, kalau hari ini kemudian Bapak Purnawirawan itu menginginkan kasus ini terbongkar, maka mesti diapresiasi dong. Kan kira-kira begitu ya. Karena tujuan kita bersama di awal sama, terbongkar sampai kasus Subang ini sampai ke akar-akarnya. Maka ketika ada seorang purnawirawan ingin membongkar, meng-up kasus ini supaya sampai ke akar-akarnya itu terbongkar, maka harus kita support selalu. Bukan begitu logika sederhananya ya. Nah, masih ada yang bertanya, kenapa nggak dari dulu, katanya, Kang? Purnawirawan ini membongkar, kalau sekarang bisa juga diindikasikan bahwa ia adalah pesanan dan sebagainya. Teman-teman, kasus ini itu sangat luar biasa. Framing dari awal juga luar biasa, teman-teman ya. Saling menduga, saling memojokkan saksi, antar saksi satu sama lain itu terjadi. Saling justifikasi, iya. Saling mengklaim, iya. Menggiring opini, iya, semua ada.
kasus ini begitu luar biasa antiknya. Kasus Subang ini menurut saya juga melebihi daripada kasus Sambo. Kasus Sambo secepat itu, tetapi kasus ini kenapa lambat? Nah ini padahal Bapak Purnawirawan ini sebenarnya sudah melaporkan kasus Subang ini dari awal, teman-teman. Bahkan ke Polsek, bahkan ke Polres, bahkan ke Polda. Itu telah dinyatakannya iya langsung. Terkait kemudian bahwa kenapa enggak dari dulu, saya sudah terjawab. Dari dulu sudah melaporkan. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa tidak terbongkar dulu saat ia melaporkan? Ya karena tadi dugaan kemudian ada yang ingin menutupi itu, memungkinkan itu ada seperti yang beliau katakan itu. Misalnya ada sebuah dugaan CCTV itu ada loh, bahkan bukan hanya saksi dari Pak Edi, tapi ada saksi yang lain yang menyatakan CCTV yang merekam pergerakan daripada pelaku itu ada. Tapi nyatanya apakah ada atau nyampe tidak ke Polda, kan kira-kira begitu. Nah CCTV yang dulu kita nyatakan katanya tidak ada lah, tidak ada yang merekam, atau bahkan CCTV-nya mati, kita nggak tahu. CCTV itu mati, kita nggak tahu kan. Buktinya apa? Ternyata yang digembor-gemborkan saat itu, yang diviralkan saat itu, CCTV-nya mati, ternyata ditangkap oleh Bapak Edi tersebut hidup. Dan bahwa ternyata merekam daripada motor NMAX tersebut. NMAX itu warna abu-abu, dulu diviralkannya warna biru. Siapa yang memviralkan itu? Tapi nyatanya warna abu-abu. Dan bahkan yang menariknya adalah ditunggangi oleh seorang pria, dan pria itu sangat dikenalnya oleh Pak Edi itu. Dan bahkan pria tersebut memboncengi seorang wanita, dan wanita tersebut dikenali oleh beliau. Kan ini progres yang sangat baik. Apakah kita ya dengan cara kepala dingin kita, kemudian Bapak Edi secara membongkar seperti itu dengan konsekuensi yang sangat luar biasa? Ketika ia membongkar pasti ada yang intimidasi, memusuhi, ancaman, itu pasti loh teman-teman. Jangankan seorang yang membongkar, masyarakat biasa saja, netizen biasa saja, ketika ada niat baik untuk minimalnya memviralkan, membantu, memberikan petunjuk kasus Subang itu, ada intimidasi. Apalagi beliau gitu kan, mau membongkar loh, apalagi Danu mau membongkar loh, kan kira-kira begitu teman-teman. Jangankan itu ya teman-teman, bahwa dari awal pun Ibu Hastri itu adalah saksi ahli ya. Saksi ahli itu adalah alat bukti ya teman-teman, bagian. Nah Ibu Hastri telah menjelaskan itu kepada Polsek, kepada Polres, kepada Polda. Tapi kok nyatanya belum terbongkar sampai saat itu, 2 tahun lebih ya. Padahal kronologi yang sangat lengkap, temuan yang sangat lengkap menurut Ibu Dr. Hastri itu adalah sudah jelas mengarah, tapi nyatanya tidak terbongkar kok. Kita nyatakan alhamdulillah berkat beliau-beliau yang punya hati nurani yang baik, Bapak Edi ingin membongkar kasus ini. Mestinya teman-teman kita sepakati, harus kita support loh, tujuan kita sama, terbongkarnya kasus Subang ini hingga ke akar-akarnya. Artinya kalau ada di antara kita yang menyatakan bahwa atau mempertanyakan Pak Edi itu benar enggak sih pernyataannya, berarti tanda tanya di dalam pertanyaan atau orang yang mempertanyakan itu. Jangan-jangan yang mempertanyakan itu adalah bagian dari memang orang yang tidak mau kasus ini terbongkar, atau jangan-jangan mereka adalah bagian daripada para pelaku. Kan bisa saja begitu ya teman-teman. Artinya ayolah kita mencoba berpikir secara dingin, bijaksana ya, bahwa tujuan kita sebenarnya satu kok, keadilan kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Ayolah kita sepakati itu, terbongkar kasus Subang hingga ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat hajar pokoknya. Mau kayak oknum dia, mau kayak masyarakat biasa, sipil, PNS, kayak hajar semuanya. Karena ketika mereka bersalah ya harus disalahkan, harus dipidanakan. Kalau yang tidak bersalah ya tidak, kan tentunya seperti itu ya teman-teman. Itu juga kalau kita masih menggunakan logika yang matang, yang bijaksana, yang dingin, kira-kira begitu ya teman-teman. Ayo kita selalu
support Polda Jabar. Yang pertama adalah support. Kenapa Danu mesti disupport? Memang kalau kita berpikir dahulu, ya dahulu, jangankan ada yang mengatakan bahwa jangankan Danu, Purnawirawan aja seorang polisi ada intimidasi dan ancaman, apalagi Danu. Sehebat apa dia? Kira-kira begitu ya teman-teman. Ayolah kita support Polda Jabar dan support orang-orang yang ingin membongkar kasus Subang, punya hati nurani yang baik. Danu dalam hal ini membongkar. Danu yang mengawali, menyerahkan diri, kemudian menjadi alat bukti dan bisa mentersangkakan yang lain. Salah satunya ada sebuah andil dari Danu. Yang kemudian keterangan saksi dari Pak Purnawirawan adalah bagian daripada alat bukti yang ingin membongkar kasus Subang, harus disupport juga. Ibu Hastri yang dari awal memang sudah menyatakan, menyampaikan informasinya, Polsek, Polres, Polda punya hati nurani yang baik, walaupun saat itu belum ditangkap, tetapi minimalnya suara beliau itu adalah suara alat bukti dan yang mewakili daripada kita semuanya. Kita harus support semuanya, orang-orang yang selalu ingin punya niat kasus ini terbongkar. Support Polda Jabar, bravo Polda Jabar, tuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. Pokoknya harus support Polda Jabar, itu poinnya, kita bersama ya. Terima kasih atas waktunya, semoga kita selalu diberi kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.